Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih dibangunkan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat, dan kembali kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi ini. Tentu diberkahi karena kita berkumpul dalam rangka zikrullah azza wa jal, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Apabila kalian lewat di taman-taman sorga, singgah di situ. Kemudian sahabat bertanya, apa itu taman sorga? Maka Nabi SAW mengatakan, hilakul dzikri, orang yang berhalaqah, berkumpul dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah dengan cara duduk di majelis ta'lim. Kita masih meneruskan kajian kemarin, masih membahas tentang kejernihan hati atau bagaimana caranya kita membersihkan hati. Kita tahu bahwa salahul qalbi, baiknya hati itu karena Allah yang memperbaiki. Manusia sulit memperbaiki hati kalau bukan karena Allah yang memperbaikinya. Beda dengan badan. Kalau badan mudah kita perbaiki. Makanya saya pernah lihat di tayangan YouTube di entah di negara apa gitu, entah di Thailand atau mana. Jadi ada orang-orang yang mungkin ada cacat di badannya, entah giginya ke depan atau sumbing atau apa gitu kan. Tiba-tiba kemudian dioperasi, jadi cantik dia. Ya. Giginya jadi bagus, mulutnya juga tidak sumbing lagi, bahkan bisa dipermak bahasa kitanya. Yang tadinya mungkin tampak kurang ganteng jadi ganteng, tampak kurang cantik jadi cantik. Artinya kalau memperbaiki badan itu masih bisa diupayakan. Mudah, asal punya uang, operasi bisa bagus. Tapi memperbaiki hati tidak bisa dioperasi. Macam mana cara ngoperasinya? Macam mana dokter bisa memperbaiki hati? Tidak bisa. Yang memperbaiki hati itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengatakan, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik." Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Bahkan kalau seandainya badan kita ini sakit, maka Allah mengatakan kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka Allah yang akan menyembuhkan. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengirim sebuah penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Artinya penyakit badan itu bisa kita obati. Ya. Bahkan kalau kita sabar, justru kita dapat pahala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallah wa ma 'alaiha khati'ah." Seorang mukmin itu akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang hartanya, terkadang keluarganya, terkadang raganya, badannya, entah dengan sakit dan begitu seterusnya. Kemudian dia sabar sampai betul-betul dia menjumpai Allah tanpa ada kesalahan sedikit pun. Artinya terkadang kalau ujian itu ada pada badan kita dan kita bisa sabar dan mengharap pahala, justru dapat pahala kan itu. Tapi kalau ujian itu ada pada hati kita yang sakit, itu bukan dapat pahala. Sebaliknya malah dapat dosa.
Kalau badan yang sakit, kalau sabar bisa dapat pahala. Tapi kalau hati yang sakit, nggak akan dapat pahala. Yang ada hanya dapat dosa. Sebab penyakit hati ini bisa menghancurkan. Contoh, kenapa sampai Habil dibunuh oleh Qabil? Kenapa? Itu karena penyakit hati. Di mana Qabil hasad dengan Habil kan? Penyakit hasad inilah yang menjadikan Qabil membunuh Habil. Terjadi pembunuhan. Kenapa sampai terjadi pembunuhan? Karena sakit hati. Ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam memerintahkan keduanya untuk menikah dengan kembarannya yang silang, di mana Habil disuruh menikahi kembaran Qabil dan Qabil disuruh menikahi kembaran Habil. Di sinilah syaitan datang dan membisikkan di telinga Qabil, jangan mau, lihat kembaranmu lebih cantik dibandingkan kembaran Habil. Ya. Akhirnya masuk was-was tuh, jadilah penyakit hati, jadilah hasad dia. Oh betul juga. Ya. Tengok kembaran Habil kok tak cantik. Ya. Dari sini menunjukkan fitrah laki-laki itu cenderung kepada perempuan. Ya, kalau perempuan tidak mesti cenderung kepada laki-laki, karena kesenangannya berbeda. Kalau laki-laki cuma satu, senang perempuan. Kalau perempuan tidak, dia suka tas, suka baju, suka kendaraan, suka laki-laki. Dia banyak kesukaannya. Kalau laki-laki cuma satu, suka perempuan, ya kan? Ya. Makanya di sorga itu bagi laki-laki banyak bidadari. Kalau perempuan tak dikasih bidadara kan? Karena kesukaannya berbeda. Ya. Makanya Qabil dihasut oleh iblis sehingga akhirnya tertanam sifat hasad, dan itu bagian daripada penyakit hati yang berujung kepada pembunuhan. Lihat akibat penyakit hati berujung dengan pembunuhan. Contoh yang lain, kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kita tahu bahwa Nabi Yusuf itu anak daripada ibu yang bernama Rahil. Rahil itu wanita yang sangat dicintai oleh ayahnya Nabi Yusuf, Yakub. Sementara ketika hendak menikah dengan Rahil, rupanya Laban ayahnya justru menikahkan dengan Lia. Karena di zaman itu tidak boleh menikahi adiknya kecuali kakaknya menikah duluan. Dan tradisi itu sampai sekarang masih ada kan? Ya, kalau kakaknya belum menikah, adiknya tak boleh menikah tuh. Itu di zaman Nabi Yakub syariat itu berlaku. Ya. Jadi akhirnya kemudian terpaksalah Yakub menikah dengan wanita yang tidak dicintainya. Menikah dengan Lia. Kemudian kata Yakub kepada Laban pamannya, saya kan ingin menikahi Rahil bukan Lia. Kata Yakub, tidak bisa, kau harus nikahi Lia dulu. Kalau kau ingin menikahi adiknya, tunggu 7 tahun berikutnya. Kau harus bekerja dulu denganku, baru kau boleh menikah lagi. Akhirnya setelah 7 tahun, kemudian bekerja kepada pamannya, baru menikah dengan Rahil. Dan di zaman itu syariat menggabungkan dua wanita berpoligami boleh. Ya, karena ini Nabi Yakub ini kan menikah dengan 2 saudari. Antara Rahil dan Lia itu kan kakak beradik itu. Tapi dalam syariat Rasul tidak boleh menggabungkan poligami kakak beradik, tidak boleh, kecuali kalau meninggal salah satunya. Seperti Utsman ibn Affan radhiyallahu an pertama menikahi putri Nabi Ruqayyah. Kemudian setelah Ruqayyah meninggal, menikahi adiknya Ummu Kulthum. Boleh kalau seperti ini. Tapi kalau menggabungkan dalam satu waktu berpoligami kakak beradik, maka tidak dibolehkan. Dan dalam syariat dulu boleh. Ya, seperti Yakub menikahi 2 wanita yang kakak beradik, Rahil dan Lia. Ya. Singkat cerita, kita tahu Nabi Yusuf putra daripada wanita yang dicintai Nabi Yakub. Sementara saudara-saudara yang lainnya justru dari wanita-wanita yang tidak dicintai Nabi Yakub. Lah ketika kemudian ibunda Nabi Yusuf meninggal dan Yusuf masih kecil, tentu posisi Nabi Yakub ketika itu lebih sayang dengan Yusuf dibandingkan anak-anak yang lainnya. Apalagi Yusuf sendiri adalah lahir dari wanita yang paling dicintai dia. Dan tidak adil soal percintaan itu tidak tercela dalam Islam. Seperti Rasul lebih mencintai Aisyah dibandingkan istri-istri yang lain, kan tidak tercela. Ya. Maka begitu juga terkadang seorang ayah melebihkan kecintaan kepada salah satu anaknya, itu tidak tercela. Tapi jangan sampai kemudian menyentuh soal keadilan dalam pemberian.
Ya. Tapi kalau kecintaan kan urusan hati. Seperti Yakub lebih mencintai Yusuf dibandingkan yang lain kan nggak ada masalah. Ya. Cuman masalahnya itu pula yang membuat hasad saudara-saudara Nabi Yakub itu, yang berakhir kepada apa? Dimasukkan Yusuf ke dalam sumur. Secara logika, Yusuf ini bisa mati dalam sumur. Karena Al-Quran membahasakan min ghayabatil jub. Ghayabatil jub ini sumur yang dalam, saking dalamnya tidak kelihatan. Artinya belum lagi oksigen dan macam-macam di dalam sumur itu kan. Harusnya Yusuf meninggal di situ. Tapi Allah takdirkan Yusuf selamat. Yang ingin saya katakan bahwa lihat akibat dampak hasad, saudara-saudara Nabi Yusuf memasukkan Yusuf ke sumur. Itulah penyakit hati. Bisa mencelakakan orang. Ya, penyakit hati itu. Termasuk juga kenapa hidayah sulit didapat oleh musuh-musuh Nabi di zaman Nabi. Seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu bukan berarti tidak percaya bahwa Rasul itu seorang Rasul. Dia seorang Nabi. Abu Jahal itu paling yakin bahwa Muhammad itu seorang Nabi dan Rasul. Buktinya adalah Abu Jahal ini kalau malam-malam mencari Nabi SAW untuk mendengarkan Quran. Jadi Abu Jahal itu kalau malam mereka senang dengan Al-Quran, tapi kalau siang memusuhi Nabi. Ya. Jadi di mana saja Rasul sholat dan membaca Quran, Abu Jahal itu mengintip dari semak-semak itu mendengarkan dan merasa lezat dengan Quran. Dan dia yakin dia seorang Nabi. Buktinya Abu Jahal yakin bahwa Muhammad seorang Nabi itu ketika ditanya oleh kawannya dan mengatakan, ya Abu Jahal, bagaimana menurutmu tentang Muhammad itu? Apa kata Abu Jahal? Demi Allah, aku tidak pernah melihat keluar dari lisannya kecuali kebenaran. Kemudian ditanya, kalau engkau meyakini bahwa Muhammad di atas kebenaran, kenapa kau tidak ikut dia? Disinilah Abu Jahal menceritakan, kami dari kabilah Bani Mahzum, ya, dengan kabilahnya Muhammad, kabilah Bani Hashim, itu bersaing di tengah-tengah Quraisy. Karena kan Quraisy ini kan terdiri dari banyak kabilah. Yang paling besar itu Bani Hashim dan Bani Mahzum. Bani Hashim ya kabilahnya Nabi, Bani Mahzum kabilahnya Abu Jahal. Yang memimpin Quraisy dari dulu dua kabilah ini saja. Ya, kadang-kadang dari Bani Hashim, nanti Bani Hashim kalah pemilu, nanti Bani Mahzum. Begitu saja mereka itu. Saingannya cuma dua kabilah ini. Lah di zaman Abdul Muttalib menjadi pemimpin Arab berarti terpilih dari Bani Hashim. Kemudian Abdul Muttalib meninggal, diganti Abu Jahal dari Bani Mahzum. Ya. Jadi Abu Jahal mengatakan nih, kami dengan Bani Hashim itu bersaing untuk mengambil hati orang-orang Quraisy katanya. Kalau Bani Hashim memberi makan haji, kami pun sama. Kalau Bani Hashim melakukan ini, kami juga sama. Ya, artinya kami seimbang sebenarnya di tengah-tengah Quraisy. Masalahnya kata Abu Jahal, tiba-tiba Bani Hashim mengatakan, kami punya nabi, kalian tak punya nabi. Ya, takkan kami katakan kami juga punya nabi, mana nabinya? Kalau kami benarkan kenabian dari Bani Hashim, kalahlah Bani Mahzum di tengah-tengah Quraisy katanya. Maka kami tidak ingin bersaing dengan mereka. Sebab itulah kami tidak akan membenarkan Muhammad itu Nabi. Dari sini kita tahu Abu Jahal itu membenarkan sebenarnya. Tetapi karena hasad dan kesombongannya, takut pamornya jatuh, ya, takut kabilahnya tidak bisa bersaing dengan Bani Hashim, makanya dia mendustakan Nabi. Kenapa? Karena penyakit hati, hasad. Ya. Hasad yang kuat dari Abu Jahal itulah yang kemudian menghalangi hidayah. Itulah bahayanya penyakit hati. Ya, kalau penyakit hati itu justru bawa dosa, tapi kalau penyakit badan bawa pahala. Karena kalau kita sabar, kita kena asam urat sabar, gitu ya, karena penyakit gula sabar, kolesterol sabar. Ya, pokoknya penyakit apa saja penyakit badan, kita bersabar dan mengatakan Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikan pahala karena musibah yang menimpaku. Insya Allah dapat pahala dia. Tapi kalau sudah penyakit hati, tak ada pahala di situ. Yang ada dosa, dosa, dan dosa. Masalahnya, kalau kita membersihkan kereta, paling senang kan? Bawa aja ke karwas, bersih sebentar aja. Ya, kita mau bersihkan rumah, sewa pembantu. Sebentar saja kena sapu, kena pel, bersih. Masalahnya, hati ini tak bisa dibersihkan. Macam mana caranya? Ya. Kalau lantai ini senang aja, kalau di kita ini ada bike clean, ya, tahu bike clean kan? Senang, ya.
Tapi kalau umpamanya kita membersihkan hati minum baik, matilah kita. Ya kan? Tapi lantai bisa bersih, hati tak bisa bersih malah mati. Tidak mungkin juga kita datang ke hospital, ke rumah sakit, tolong keluarkan jantung saya. Orang tanpa jantung bisa mati lah. Ya. Artinya segala sesuatu bisa dibersihkan, kecuali hati. Itu paling sulit dibersihkan. Makanya perlunya tazkiyatun nafsi di sini, membersihkan jiwa itu yang memang perlu sekali gitu ya. Karena membersihkan hati tidak semudah membersihkan barang-barang. Kita tahu bahwa kalau kita cerita tentang surga, salah satu ciri penduduk surga itu apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kami cabut ya dari hati-hati penduduk surga itu perasaan dengki dan juga hasad. Artinya alamat ahli surga itu adalah kejernihan hati. Jadi kalau orang kemudian berusaha membersihkan hati kita dari perasaan hasad, dengki dan yang semacamnya, berarti kita sedang berhati dengan hatinya penduduk surga. Karena itu ciri penduduk surga. Dalam sejarah, ketika Aisyah radhiyallahu anha pulang dalam peperangan bersama Nabi, kan Aisyah itu kan paling banyak ikut Nabi. Tentu bukan Nabi tidak adil selalu memilih Aisyah, tidak. Nabi itu kalau perang pasti akan mengundi di antara istri-istrinya kan. Ya, kalau istri antum satu macam mana mau diundi kan? Yang ngundi itu istri banyak. Ya, kayak Nabi kan istrinya 11 ya tentu diundi. Tetapi selalunya Aisyah yang menang. Ya mungkin karena kehendak Allah. Karena Aisyah itu wanita cerdas supaya bisa menceritakan apa yang terjadi dengan Nabi SAW dan kehidupannya. Dan betul Aisyah menjadi satu di antara istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis yang disejajarkan dengan 7 sahabat yang termasuk mukthiruna fir riwayah. Sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis di atas 1000. Di antaranya Abu Hurairah, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah ibn Umar, kemudian Abdullah ibn Abbas gitu ya. Termasuk juga Aisyah masuk tuh. Ya. Jadi satu kisah ini, satu hari Nabi mengajak Aisyah untuk ikut perang. Kemudian pulang dalam peperangan, Aisyah di tengah malam hendak buang hajat. Kan dia berada di rumah-rumahan unta. Unta itu dibawa rumah. Ya, untanya kemudian duduk, dia pun izin untuk buang hajat ke tengah padang pasir tengah malam. Karena kelamaan disangka Aisyah sudah naik di atas rumah-rumahan unta. Jadi pasukan meninggalkan Aisyah lah sendirian di tengah padang pasir itu. Ya. Rupanya Aisyah ini wanita cerdas. Dia tidak menyusul pasukan. Karena dia yakin kalau seandainya nanti pasukan sadar bahwa dia belum naik, pasti dia akan balik. Maka Aisyah menunggu di situ. Masalahnya ketika Aisyah menunggu di situ, adalah seorang sahabat. Ini seorang sahabat ini dikenal tukang tidur. Ya, sahabat juga ada juga tukang tidur tuh. Namanya Safwan ibn Mu'attil. Dia tukang tidur dia. Namanya Safwan ibn Mu'attil. Jadi dia ketiduran, ketinggalan pasukan. Jadi dia datang belakangan menyusul pasukan. Tiba-tiba kaget di tengah jalan ada seorang wanita dan dia mengenalinya. Maksudnya Aisyah radhiyallahu anha. Maka Safwan pun akhirnya turun dari unta. Aisyah yang naik, dia yang nuntun mengejar pasukan. Masalahnya ketika Safwan ibn Mu'attil menolong Aisyah sampai berhasil menyusul pasukan, rupanya terlihat oleh tokoh munafik Madinah, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ya. Dibuatlah isu bahwa Aisyah selingkuh dengan Safwan ibn Mu'attil, berzina dengan Safwan ibn Mu'attil. Makanya di sini dalam riwayat Bukhari disebut hadisatul ifki namanya. Cerita tentang berita dusta itu. Lah Nabi SAW ketika mendengar isu seperti itu, ya tentu sakit hati. Siapa yang tidak sakit hati? Wanita yang dicintainya dituduh selingkuh, apa nggak sakit hati? Dia seorang Nabi juga dan dia juga manusia lah kan gitu. Makanya Nabi SAW selepas peristiwa itu tidak mendatangi Aisyah sampai 1 bulan. Bukan tak mendatangi, dia ingin memastikan Aisyah itu berzina atau tidak dengan turunnya wahyu. Masalahnya wahyu tak turun-turun. Sudah 1 bulan itu sesaklah dada Nabi. Aisyah ini berzina atau tidak? Berzina atau tidak? Kan begitu. Sehingga hampir-hampir Rasul terpengaruh dengan ucapan orang munafik. Terpaksa dia datang ke rumah Aisyah. Bertanya langsung kepada Aisyah. Dan mengatakan, ya Aisyah, kalau engkau memang melakukannya, tinggal bertobat. Nanti Allah ampuni dosa-dosamu. Tapi kalau engkau tidak melakukannya, yakin akan turun wahyu dari 7 lapis langit sana, bahwa Allah akan melepaskan dari tuduhan itu. Kan ini 2 pilihan yang berbeda. Jawabannya harus macam mana kan?
Seolah kan satu sisi Rasul seolah terpengaruh dengan menekan Aisyah suruh ngaku dan suruh bertobat. Di sisi lain kalau engkau tidak melakukan, yakin Allah akan turun. Jadi kesannya Rasul terpengaruh di sini. Ya. Sampai Aisyah kemudian ketika itu masih kecil kan, itu namanya Aisyah masih muda, Rasul sudah berumur kan, namanya anak perempuannya hanya bisa menangis. Ketika itulah kemudian Aisyah hanya mengatakan, aku hanya bisa mengatakan yang diucapkan oleh ayahnya Yusuf. Dia mau menyebut Yakub lupa, sehingga dia mengatakan, aku teringat dengan perkataan ayahnya Yusuf, fasabrun jamil. Oh, sabar itu indah. Sambil dia menangis kemudian mengambil selimut. Dari situlah Rasul tiba-tiba menggigil, dan itulah peristiwa turun wahyu yang paling berat bagi Nabi. Ya, kalau Nabi kemudian menggigil, kemudian di musim dingin sampai keluar keringat, itulah yang paling berat ketika wahyu turun kepada Rasul. Maka diturunkanlah surah An-Nur ayat 1 sampai 9 menunjukkan bahwa Aisyah tidak berzina. Ya, surah Nur itu. Ya, yang ingin saya katakan, salah satu yang menuduh Aisyah berzina itu yang terpengaruh adalah siapa? Mistah. Ya. Mistah ini dia adalah saudara, masih kerabat dengan Abu Bakar. Masih ada saudara-saudaraan dengan Abu Bakar. Dan Mistah ini yang kemudian didanai oleh Abu Bakar. Jadi kehidupan sehari-harinya itu diberikan Abu Bakar. Tempat tinggal dikasih Abu Bakar, makan dikasih Abu Bakar. Tiba-tiba dia terlibat dalam penuduhan bahwa Aisyah berzina. Apa nggak sakit hati Abu Bakar? Ya. Selama ini kamu saya kasih rumah, saya kasih uang belanja, kau makan dari aku, tiba-tiba kau nuduh anakku. Akan sakit hati orang, pasti sakit hati lah kan gitu. Walaupun sekelas Abu Bakar. Dari sini Abu Bakar bersumpah ketika turun surah Nur bahwa anaknya tidak bersalah, ya, bersumpah dia, saya tidak akan kasih lagi nafkah dia. Saking sakit hatinya Abu Bakar kepada Mistah itu. Dari sini turun ayat. Ya, apa ayatnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan harta dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya dan orang-orang miskin serta orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan, berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampuni dosamu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini ayat ini ingin memberikan pilihan kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, janganlah orang yang punya harta itu bersumpah untuk tidak membantu orang-orang miskin, apalagi itu kerabat. Maafkan saja, lapangkan dadamu. Dan itu, maafkan saja si Mistah itu, seolah-olah seperti itu. Lapangkan dadamu. Bukankah tujuan kamu ketika memberikan nafkah kepada kerabat-kerabatmu itu agar Allah mengampuni dosamu? Kalau kau ingin diampuni dosamu, jangan putuskan memberi nafkahnya. Maka Abu Bakar setelah itu memberikan nafkah 2 kali lipat, padahal dia sudah menuduh. Wah, bayangkan. Kalau kita di posisi Abu Bakar, nggak yakin. Ya, nggak yakin Bang Razak itu mau kasih. Ya. Ada sakiti saya, apa sih kasih sedekah dia? Kurang ajar dia. Itu kalau kita kan itu. Tapi Abu Bakar tidak. Dari sila Abu Bakar dilebihkan apa? Tentang kejernihan hati. Makanya kemudian para ulama mengatakan, kenapa Abu Bakar apabila ditimbang imannya dengan iman seluruh manusia setelahnya, tetap keimanan Abu Bakar di atas keimanan semua manusia? Ulama menjawab, karena bima waqara fi qalbihi. Abu Bakar itu punya kejernihan hati yang tidak dimiliki sahabat lainnya. Dia masuk Islam gak ada keraguan loh. Kata Rasul, "Hai Abu Bakar, masuklah ke agamaku." Kata Abu Bakar, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Tidak ada ragu-ragu. Satu-satunya manusia yang masuk Islam gak ada keraguan hanya Abu Bakar. Umar masih ragu-ragu, betul ke Nabi? Jangan-jangan bukan Nabi. Itu Umar tuh. Semua sahabat di atas keraguan. Kecuali Abu Bakar masuk Islam yakin dia Nabi. Selesai. Ya. Makanya kemudian di ujung nama Abu Bakar di situ ada kalimat As-Siddiq. Dari mana kalimat As-Siddiq disematkan kepada kalimat Abu Bakar? Dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Nabi SAW baru saja dinaikkan ke langit dalam waktu sesingkat-singkatnya dari Masjidil Haram ke Aqsa, dari Aqsa ke Sidratil Muntaha, balik lagi kan gitu. Semua sahabat goyang imannya. Betulkah
Masa iya? Mana bisa? Macam-macam kan itu ya. Kecuali Abu Bakar, dia mengatakan, demi Allah, kata Abu Bakar, kalaulah ada cerita yang lebih mustahil dari mulut Rasulullah daripada Isra Mi'raj, anggaplah ada cerita yang lebih mustahil dari Isra Mi'raj, tetap aku membenarkannya, katanya. Itu Abu Bakar. Dari situ sematkan kalimat Siddiq di belakang nama Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar sedemikian yakinnya dengan Rasul? Itu karena kejernihan hati. Hatinya jernih sekali. Makanya Abu Bakar nggak pernah ragu-ragu. Ya, ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah pentingnya membersihkan hati itu. Bahkan satu hari Nabi itu pernah di dalam masjid. Kemudian Nabi SAW mengatakan di hadapan para sahabat, sebentar lagi nih dari pintu sebelah sana, katanya, akan muncul seorang laki-laki dan dia termasuk penduduk surga. Sahabat semua pandangannya ke pintu itu. Ya. Rupanya dari pintu itu keluar pula orang yang sedang pegang sandal, slipper. Sementara rambutnya penuh dengan air seolah-olah dia habis mandi. Ya, kemudian dia lewat ke masjid, keluar lagi. Besoknya Rasul ngomong begitu lagi. Sebentar lagi dari pintu ini akan keluar laki-laki dan dia termasuk penduduk surga. Rupanya dia lagi yang keluar. Sampai 3 kali. Ada seorang sahabat namanya Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu. Dan Abdullah ibn Amr ibn As ini saingan Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah di hafalan hadis, kalau Abdullah ibn Amr bin As ini di tulisan hadis. Ya, Abu Hurairah itu banyak hafalannya, tapi kalau Abdullah ibn Amr bin As banyak tulisannya. Dialah sahabat satu-satunya yang mencatat hadis Nabi. Abdullah ibn Amr ibn As ini. Sampai ketika Quraisy mengatakan, "Hei Abdullah ibn Amr, ngapain kau catat semua yang diucapkan si Muhammad itu? Bukankah dia bicara terkadang dengan ridho, dengan marah," katanya. "Ngapain kau catat?" katanya. Maka Abdullah ibn Amr ibn As datang kepada Rasul. Orang-orang Quraisy mengatakan kepada aku, "Ngapain kau aku catat tulisan setiap yang kuucapkan? Bukankah aku bicara di atas kemarahan dan keridhaan?" Apa kata Rasulullah? "Uktub, tulis saja. Wa ma kharaja minni ilal haq." Tidak ada yang keluar dari lisanku kecuali kebenaran, kata Nabi. Sejak itu Abdullah ibn Amr menulis terus. Sehingga kata Abu Hurairah, tidak ada sahabat yang paling banyak hafalan hadisnya kecuali diriku. Kecuali Abdullah ibn Amr, katanya. Karena dia menulis, aku menghafal. Ya. Lah Abdullah ibn Amr ibn As ini, kita tahu sahabat ini beda dengan kita. Kalau ada orang yang dipuji oleh Rasul, apalagi sampai diberikan rekomendasi dia masuk surga, pasti penasaran tuh. Pasti dia punya amalan tuh. Tidak mungkin Rasul mengatakan si fulan termasuk penduduk surga kalau tidak punya amalan, kan? Jadi Abdullah ibn Amr ibn As ini penasaran, ingin niru. Kenapa Rasul tidak mengatakan itu kepadaku? Kenapa kepada dia, gitu ya? Jadi malam-malam dia mengetuk rumah orang yang dihabarkan sorga oleh Nabi itu. Kemudian pura-pura dia masalah dengan keluarganya dan ingin menginap di rumahnya selama 3 hari. Sebenarnya tujuannya ingin melihat amalan apa sih sebenarnya dia itu. Mungkin punya sholat khusus kah, baca Quran khusus, dzikir khusus. Ingin ditiru karena Rasul mengatakan dia termasuk penduduk sorga masalahnya. Setelah dilihat hari-hari, biasa-biasa saja. Sholatnya biasa. Bahkan ada sahabat yang lebih hebat sholatnya. Ya, baca Qur'annya biasa saja, zikirnya biasa saja. Sahabat yang lain lebih hebat lagi, banyak gitu. Tapi kenapa Rasul mengatakan dia termasuk penduduk surga tuh? Sempat kecewa Abdullah ibn Amr bin As ini karena dia melihat amalannya biasa saja. Bahkan lebih hebat amalan dia dibandingkan sahabat itu. Karena Abdullah ibn Amr bin As ini, dia ahli puasa, dia ahli sholat malam, dia menghatamkan Al-Quran hampir setiap malam. Tapi Rasul menegurnya, kan? Abdullah ibn Amr itu kan ahli puasa tuh. Setiap hari dia puasa. Kata Rasul, jangan. Kalau kau ingin puasa, ambillah 3 hari dalam sebulan, katanya. Tapi aku kuat, wahai Rasul. Kalau begitu, ambil Senin Kamisnya. Tapi aku kuat, Rasul. Kalau begitu, puasalah Daud dan jangan kau tambah. Itu sudah paling baik. Sejak itulah maka Abdullah ibn Amr tidak pernah meninggalkan puasa Daud. Kemudian dia setiap malam menghatamkan Quran. Sama Rasul, jangan. Sebaiknya kau hatamkan Quran sebulan sekali. Kata Abdullah bin Amr, saya kuat, wahai Rasul. Oh, kalau begitu kau hatamkan sebulan 2 kali. Saya kuat, wahai Rasulullah. Kalau begitu 10 hari sekali. Saya kuat, Rasul. Kalau begitu 3 hari sekali dan jangan kau tambah. Karena dari sini larangan tidak boleh menghatamkan Quran kurang dari 3 hari karena tidak akan paham. Ya. Kemudian dia ahli sholat malam. Setiap malam dia sholat malam tuh Abdullah bin Amr. Memang dia luar biasa. Makanya ketika dia melihat ada orang yang
Oh, direkomendasikan Rasul termasuk ahli sorga. Ini kan penasaran dia. Apa dia sholatnya lebih hebat dari aku gitu ya? Apa puasanya lebih hebat? Atau baca Qurannya lebih hebat? Atau ada amalan yang lain yang aku tidak punya? Makanya dia 3 hari memperhatikan orang itu. Rupanya biasa saja. Dia sempat kecewa tuh dan mengatakan, aku mendengar Rasul mengatakan begini-begini tentang kamu. Aku lihat kau biasa-biasa saja katanya. Tidak ada amalan yang spesial. Kemudian dia pun pamitan pulang. Tapi sebelum pulang, orang ini memberitahu. Boleh jadi kata dia. Mungkin Rasul ngata-ngatai aku termasuk penduduk surga itu karena setiap malam sebelum tidur dia mengatakan, aku bersihkan hatiku, aku maafkan semua orang yang mendolimiku pada hari itu, dan aku lakukan setiap hari. Jadi sebelum tidur dia bersihkan hatinya dan mengampuni semua yang mendolimi dia, siapapun dia, baru dia tidur. Ya. Kata Abdullah bin Abbas, ini yang dimaksud Nabi itu. Dari sini menunjukkan apa? Rupanya amalan badan tidak seberapa, tapi amalan hati yang mulia menjadikan dia dapat rekomendasi masuk surga. Nah, itulah pentingnya seseorang itu ketika membersihkan hati. Ya. Wallahu alam, sebenarnya banyak kisah-kisah tentang tazkiyatun nafas ini. Ya, ini pencerahan saja. Silahkan kita buat tanya jawab. Ya. Kalau ada yang mau bertanya atau mau menjawab juga nggak apa-apa. Ya. Silahkan Pak Razak atau siapa mau tanya. Saya ada Ustaz, tapi di luar dari boleh. Ya. Jangan sulit-sulit ya. Kalau kita baca surah Kahfi, ada cerita tentang yang temannya Nabi Musa yang ikannya terlepas tu kan, yang diiringi Nabi Musa, kemudian dia mengatakan syaitan membuatkan aku lupa ya. Jadi maknanya dia salahkan syaitan. Dan begitu dengan Nabi Ayub, waktu ditimpa penyakit pun dia kata syaitan yang membuat dia begitu. Jadi kalau kita ditimpa musibah yang sifatnya negatif seperti ini, bolehkah kita nisbahkan kerana ini angkara syaitan? Iya. Ya, alhamdulillah. Tentang kisah Nabi Khidir, ya, dalam surah Al-Kahfi itu kan ada 4 kisah. Dan 4 kisah ini semua bicara tentang fitnah Dajjal. Kenapa surah Al-Kahfi itulah yang menjadikan kita disunahkan dibaca hari Jumat, dan salah satu surat yang bisa menangkal fitnah Dajjal, karena Dajjal itu membawa 4 fitnah. Pertama, fitnah harta. Yang kedua, fitnah kekuasaan. Yang ketiga, fitnah ilmu. Dan yang keempat, fitnah agama. Ya, itulah Dajjal. Dan 4 fitnah ini ada di 4 cerita. Fitnah kekuasaan ada di kisah Dzulqarnain. Fitnah harta ada di kisah Ashabul Jannatain, pemilik 2 kebun. Ya, fitnah agama ada di Ashabul Kahfi. Kenapa mereka sampai lari? Karena agamanya terfitnah, makanya disembunyi di gua. Dan Dajjal mau fitnah agama, disuruh murtad manusia. Ya. Nah, kemudian fitnah ilmu, tentang mencarinya Musa mencari Khidir, ya, untuk mencari ilmu kepada Khidir. Ketika itu Musa merasa muncul tabiat manusia ketika ditanya, ada enggak orang yang paling alim dari engkau wahai Musa? Kata Musa, tidak ada katanya. Ya, maka Allah mengatakan Musa lupa mengucapkan insya Allah. Harusnya Musa mengatakan insya Allah tidak ada. Sebenarnya memang tidak ada orang lebih alim di zaman itu kecuali Musa. Cuman Musa tidak mengucapkan insya Allah. Itu salahnya Musa. Makanya karena dia tidak mengucapkan kalimat insya Allah, harusnya dia mengatakan insya Allah tidak ada. Tapi dia mengatakan tidak ada langsung. Maka Allah mengatakan ada orang yang punya ilmu yang kau tak punya. Nah gitu ya. Siapa dia? Khidir. Kau cari sana. Alamatnya pertemuan 2 air lautan. Tanda kau akan menemuinya ketika ikan itu hidup. Kan Musa ini kan orang Mesir. Dan orang Mesir itu biasa makan ikan. Ya, artinya Musa itu suka makan ikan. Dan ikan itu diasinkan, bahasa kitanya ikan asin lah ya. Ikan yang sudah diasinkan itu. Nanti ikan asin dibawa di tempat kantongmu. Nanti alamatnya kalau memang Khidir akan kau dapat, ikan itu akan hidup. Ikan asin itu akan berubah menjadi ikan hidup dan akan loncat ke laut. Kau ikut ikan itu kemana? Nanti disitulah Khidir kau dapat. Masalahnya, yang membawa ikan itu kan siapa? Nabi Yusha ibn Nun, pembantunya. Tapi Quran tidak menyebut namanya. Quran hanya mengatakan fatan. Ya.
Fatan itu pemuda artinya. Maksudnya pemuda di sini ahli tafsir sepakat yang dimaksud adalah Yusha ibn Nun yang kelak akan meneruskan kenabian Nabi Musa setelah meninggalnya Harun dan Musa. Dialah yang memasukkan Bani Israel ke Palestina. Karena Musa kan tidak bisa masukkan ke Baitul Maqdis. Musa itu terperangkap di negeri perjanjian Ardute sampai 40 tahun meninggal di situ. Harun juga meninggal di situ. Akhirnya Bani Israel tidak punya nabi. Diangkatlah Yusha ibn Nun jadi nabi. Yusha ibn Nun itulah yang menghantarkan Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis. Lah Yusha ibn Nun ini kan bawa ikan tuh. Ya. Kemudian istirahat di sebuah batu. Tidurlah kedua-duanya. Kemudian ikannya hidup loncat. Ya. Ketika terbangun melanjutkan perjalanan. Musa pun lapar. Mana bekal-bekal kita ini? Pas lapar, ikan tak ada pula. Berarti Khidir ada di sini. Di sini kemudian Yusha ibn Nun menceritakan, sebenarnya boleh jadi ikan itu hidup ketika kita istirahat di batu. Yang menjadikan kita ini lupa itu datang dari setan. Ya, dan tidaklah kita terlupakan kecuali setan yang membuat kita lupa. Akhirnya balik lagi ke batu itu kan. Kemudian dicari-cari rupanya ada orang. Kemudian ketika ada orang, Musa mengucapkan salam. Khidir kaget karena di wilayah itu tidak ada yang mengucapkan salam. Ya. Kemudian Khidir bertanya, apakah kamu Musa Bani Israel? Langsung kenal gitu ya. Iya. Barulah disitulah kemudian Musa belajar kepada Khidir, di mana pelajarannya aneh-aneh. Ya kan, bolongi kapal, bunuh anak kecil gitu ya. Kemudian rumah yang roboh mau dibenahi padahal tak dapat upah, gitu kan, aneh-aneh gitu kan. Dan ini tidak mungkin kecuali dari seorang nabi. Seperti bunuh anak. Kenapa kok bunuh anak? Rupanya takwilnya kata Khidir, ini anak ini jahat. Nanti kalau sudah besar dia akan bunuh orang tuanya. Sebelum dia bunuh orang tuanya, saya bunuh dulu katanya. Ini kan tidak mungkin tahu kecuali seorang nabi. Karena itu wahyu masalahnya. Dan ini tidak bisa ditiru. Jangan setiap nampak anak nakal Anda ambil pisau Anda bunuh. Kenapa Anda bunuh? Nanti kalau besar nih nampak Anda tampang tidak bisa kan? Kita bukan nabi. Jangan bunuh-bunuh orang kan gitu. Karena masuk sel lah kalau kita bunuh orang. Tetapi ini kan menunjukkan bahwa dia seorang nabi. Karena ada perselisihan ulama, Khidir itu nabi atau bukan? Ya. Dan pendapat yang kuat Khidir itu seorang nabi. Ya, wallahu a'lam. Kembali kepada kisah. Kemudian kisah Nabi Ayub juga sama. Ya, Nabi Ayub itu kan Allah uji dengan banyaknya harta, banyaknya keturunan. Kemudian dia seorang yang diberikan ketampanan, istrinya juga cantik luar biasa, tapi Allah uji semuanya. Hartanya habis, kemudian ketampanannya habis karena dipenuhi dengan penyakit kan. Tidak ada satu jasad di badan Ayub kecuali tersentuh penyakit, yang selamat hanya lisannya saja. Ya, Ayub itu punya penyakit dari kepala sampai kaki, kata Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah itu. Semua penyakitnya itu berupa benjolan. Jadi satu kujur badan itu ada benjolan macam bisul, isinya nanah dengan darah. Tidak ada satu pun yang tersisa kecuali semua ada benjolan. Yang selamat dari penyakit hanya lisannya. Coba bayangkan. Dihilangkan ketampanannya. Ya, dengan penyakit yang luar biasa selama 18 tahun itu. Anaknya mati semuanya. Ya, kemudian Ayub menceritakan bahwa tidaklah ini datang kecuali dari syaitan. Binas bin wa'adzab. Karena itu di dalam Quran. Ya. Boleh nggak kita menasabkan bahwa setiap musibah itu datang dari Allah? Ya tentu kita tidak bisa seperti para nabi seperti itu, karena nabi kan memang sengaja setan menggoda dia gitu ya, memang kekhususan gitu ya. Tetapi kita katakan bahwa setiap musibah yang datang itu datang dari Allah, karena kita disunahkan dalam syariat Islam itu ada namanya istirja. Istirja itu mengatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Itu kewajiban kita kalau ditimpa musibah. Makanya Allah mengatakan idza asabathum musibatun qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu istirja. Yang kemudian setelah istirja baru kita katakan Allahumma hjurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala akan musibah yang menimpaku. Ya, kenapa demikian? Karena ketika Ummu Salamah ya ditinggal meninggal oleh suaminya Abu Salamah.
Ummu Salamah itu paling mencintai Abu Salamah. Karena dia termasuk orang yang awal-awal masuk Islam ya. Dia hijrah ke Habasyah 2 kali, kemudian ke Madinah lagi kan gitu. Sehingga ketika meninggal suaminya itu terasa betul di hati lukanya itu. Sehingga banyak para sahabat senior yang melamar dia ditolak dia. Abu Bakar melamar ditolak, Umar melamar ditolak, Abdurrahman. Pokoknya banyak sahabat-sahabat senior melamar jandanya ini, Abu Salamah, Ummu Salamah, semua ditolak dan mengatakan tidak ada laki-laki yang paling aku cintai melebihi Abu Salamah. Jadi semua lamaran manusia ditolak dia. Lah saat meninggalnya Abu Salamah, Rasul datang dan mengatakan, wahai Ummu Salamah, berdoalah kepada Allah. Kan karena Ummu Salamah itu sakit hatinya, lagi sedih betul karena meninggalnya suaminya. Kata Rasulullah, katakan ya Ummu Salamah, Allahumma hjurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala akan musibah yang menimpaku. Wakhluf li zaujan min zauji. Dan gantikan suami yang lebih baik daripada suamiku. Kata Ummu Salamah, Rasul, kalau kalimat pertama saya bisa mengucapkannya, kalimat kedua saya tak bisa. Ya, kalau saya harus mengatakan ya Allah berikan balasan akan musibah yang menimpaku, aku bisa mengucapkannya. Tapi kalau yang kedua, ya Allah ganti Abu Salamah dengan suami yang lebih baik, aku nggak bisa. Karena tidak ada laki-laki yang lebih aku cintai dan lebih Abu Salamah. Kata Rasul, sudah ucapkan saja, jangan bantah. Akhirnya karena Rasul yang memerintahkan, diucapkan sama dia, Allahumma hjurni fi musibati wa akhluf li khairan min zauji. Ya Allah berikan musibah akan musibahku, gantikan suamiku dengan suami yang lebih baik. Semua sahabat melamar tetap ditolak. Padahal sahabat-sahabat senior tuh, ya. Ketika tidak ada lagi sahabat yang sanggup melamar Ummu Salamah karena semua ditolak, tiba-tiba Rasul datang kepada Ummu Salamah, meminang Ummu Salamah. Gak mungkin lah Ummu Salamah mengatakan suamiku lebih baik daripada Nabi. Ya. Kalau sama Abu Bakar boleh jadi dia ngomong begitu kan gitu. Oh saya tolak, suamiku lebih baik. Umar saya tolak, suamiku lebih baik. Nabi datang, tak mungkin dia mengatakan seperti itu. Jelas Nabi lebih baik daripada Abu Salamah. Tapi Ummu Salamah ingin menolak Nabi, tak bisa. Terpaksa dia tolak dengan halus. Apa caranya menolaknya? Rasul katanya, aku ini punya anak. Anakku kecil-kecil. Ya. Yang kedua, Rasul, aku sudah tua. Sudah tua. Kau akan menikah dengan wanita tua katanya. Yang ketiga, Rasul, aku ini wanita pencemburu, istrimu ramai. Nanti aku cemburu katanya. Sebenarnya mau menolak Nabi kan, tapi tak bisa langsung mengatakan, sehingga dia mengatakan 3 perkara ini. Gimana Rasul, anakku banyak, aku sudah tua, aku wanita pencemburu katanya. Kata Rasul, adapun anak-anakmu, anak-anakku. Dan ini pelajaran, antum kalau menikah dengan janda yang punya anak, jangan mau ibunya saja, anaknya harus mau juga. Ya, kata Rasul, anak-anakmu, anak-anakku. Adapun kau sudah tua, aku juga sudah tua. Apa masalahnya? Orang tua nikah dengan orang tua. Ya. Adapun pencemburu, aku akan berdoa kepada Allah supaya Allah menghilangkan cemburu. Ingin tahu doanya? Saya ajarkan. Ya. Tapi hadisnya sampai di sini. Tak tahu lafadznya macam mana. Kalau tahu lafadznya saya kasih 1 juta harganya. Tapi tak ada lagi. Hadisnya sampai di sini, titik aja. Rasul berdoa, hilang cemburunya. Makanya di antara semua istri Nabi yang paling berakal siapa? Ummu Salamah. Paling berakal. Ya. Pokoknya kalau ada konflik di istri-istri Nabi, mesti Ummu Salamah yang jadi penengah. Karena tidak ada cemburu dia. Ya, itulah saya cari-cari riwayatnya sampai sekarang tak tahu lafaz-lafaznya bagaimana. Kalau tahu saya ajarkan kan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza. Intinya bahwa kalau kita ditimpa musibah ya kita istirja, semua datang dari Allah. Itu syariat kita. Ya, wallahu a'lam. Khalas, baik, kita tutup. Nanti tak sarapan habis pula kan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.